F&B pertumbuhannya besar bro, 6%, lebih gede dari deposito. Tapi gue setuju tutupnya juga banyak, especially tahun ini. Kebanyakan F&B itu ada 4 faktor yang menurut gue tuh bikin sukses. Jadi kan F&B mu tempat cuci uang, loh gue jadi langsung cuci duit gitu. Ada F&B yang bisa scale up, ada yang kagak, ada yang malah mati. Iya. Kenapa? Karena waktu dia marketingnya jago, orang terasa sama produknya. Begitu dia kewalahan ngurusin order, akhirnya brand hancur. Kebanyakan yang masuk di pameran franchise, terutama kuliner ya, F&B ya, itu fokusnya mereka adalah jual gerobak bro, bukan build the system. Mereka tuh hanya fokusnya jualan gerobak dan interior. Makanya habis ini beli, orang beli, ya tadi lu bilang, bulan pertama dia undang selebgram A, bulan kedua undang selebgram B, bulan ketiga sampai 6 bulan. Begitu udah 6 bulan budget marketingnya dia habis, udah mati. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Di episode Kaiser Talk kali ini saya kedatangan bintang tamu, seorang narasumber yang bergerak di bidang F&B. Nah, kita bakal bahas topik-topik yang seru tentang F&B. Langsung aja bro, Hai, Arfan. halo. Apa kabar bro? Luar biasa aja, yes. Lo kayak motivasi. Iya dong, ya kan? Yes. Harus semangat kayak gitu. Harus semangat pagi terus ya. Semangat pagi terus ya, makanya kerja terus ya ada berhentinya. Bro, Yes. ngomong by the way, Ya. lu kan sekarang ada bikin apps ya kalau nggak Iya, salah. iOS. iOS, dia banyak kan F&B ya. 98 user kita F&B. F&B. Nah, gua tuh agak penasaran adalah mengenai brand lu tuh. Namanya kan lucu banget ya. Cuman sebelum itu mungkin gua ada beberapa hal dulu yang gua pengen tahu, mungkin bisa sharing story lu perjalanan bagaimana lu bikin tuh apps gitu. Dan yang paling unik adalah kenapa lu kasih namanya Popcorn gitu loh. Thank you for asking, happy to answer. Jadi gini bro dulu, jadi ini ceritanya gini, ceritanya udah panjang apa ya? Iya. Gitu. Jadi gua tuh mulai bisnis tahun 2011. Oke. 14 tahun berarti. 14 tahun gitu. Jadi emang dulu background gua IT, I was programmer gitu. Nah dulu kerjaan mah kayak sekarang, bikin website kan ya kayak sekarang ya 15 menit beres. Iya. Zaman dulu kan bener-bener coding tuh. Iya. Ya, pakai HTML, pakai PHP namanya gitu. Jadi dulu bikin website secepat-cepatnya 2-3 jam itu company profile gitu. Sekarang pakai ChatGPT 15 menit beres. Jadi itu kerjaan pertama gua. Nah karena requestnya makin banyak, akhirnya gua bikin software house. Itu pas gua lulus kuliah, bikin software house. Berjalan tuh 5 tahun gitu. Tapi bangkrut bro. Kenapa? Bangkrutnya kenapa? Bangkrut gitu. Nah pelajarannya adalah gini, sekarang gua sadar bisnis itu gagal karena 2 hal. Nomor 1, lu nggak bisa jualan. Nomor 2, kita nggak bisa manage apa yang kita punya. Oke. Itu pelajarannya gua. Nomor 1, bisnis gagal selalu karena kita nggak bisa jualan. Nomor 2, kita nggak bisa manage apa yang udah dipercayain. Nah gua fall into the second category. Bukannya kita nggak bisa jualan. Gitu. Omset bagus ya. Saya tahu, tapi kagak tahu tuh duitnya jalan kemana. Over hiring. And back then, kenapa masih muda, gue kagak tahu tuh PNL apaan. Makhluk apa itu gue kagak tahu. Pokoknya jualan kurang kayaknya kurang tip tambah gitu, orang gitu gitu ya. ya. Jadi kagak tahu tuh apa namanya efisiensi, apa itu kapasitas maksimum, nggak tahu itu. Jadi jualan aja gitu. Jualan bikin lagi project banyak, hiring orang. Projectnya selesai, nah bayarnya orang gimana? Jadi OPEX-nya kegedean. Kayak gitu. Itu gagalnya di situ. Nah akhirnya habis 5 tahun bangkrut gitu. Oke. Berhasil 5 tahun bangkrut, wah kan. Cuman emang dari dulu pas kita lagi bikinin bisnisnya orang-orang kan, jadi kan kayak contoh software Suno ya. Misalnya lu tapi kos gitu, butuh apa kita bikinin, butuh apa kita bikinin gitu. Nah jadi kita makin sadar kan, capek juga nih ya kerja gini terus kayak gitu kan. Misalnya gua ketemu sama lu nih industri kos-kosan, nah ini tuh understand industri kos tuh apa. Terus nanti misalnya ketemu industri hotel, ngertiin lagi industri hotel gimana, ketemu lagi industrinya retail atau misalkan kayak penjualan alat berat gitu, itu kan beda lagi sistemnya. Akhirnya capek nih. Nah terus dari tahun ke-3 tahun ke-4 gue jalanin bisnis software house itu, gue udah mikir gitu,
kayaknya gue perlu masuk ke satu industri aja deh yang spesifik gitu. Terus pikir gitu, kebetulan doyan makan. Oke. Kebetulan doyan makan gitu. Sekarang udah lebih tobat aja gitu, because back then I was 100 kg. Oh iya. Iya, dulu 100 kilo kan doyan makan. Nah, karena doyan makan, terus mikir gimana ya kita bisa bantu restoran via teknologi kayak gitu. Oh, karena waktu di era lu itu belum ada ya. Belum, itu gue sebutin apa ya di sini ya. Dulu ada yang si biru tuh, Iya, iya. ya ada depannya M, belakangnya A, tangannya Oka, Moka. Iya. Ya, jadi adanya dia dulu. Ya habis itu kan mulai berjamur gitu dunia. Tiba-tiba kan tahun 2015-an gitu kan dunia startup lagi kencang-kencangnya tuh. Iya, iya. Sampai 2000 sampai 2020, 2022 juga masih kencang sekali Iya. kan. Kayaknya itu zaman easy money banget lah tuh, kayak kirim PDF aja ke investor, duit turun kayak gitu. Iya. Zaman sekarang mana ada. Nah, udah tuh, jadi mulai dari 2015 kita jadi go bisnis 2012 sampai 2017 fail. Nah, bangkrut. Ya sebenarnya bingung kan, cuman udah kepikiran, ya oke, bikinnya apa gitu. Dari suka makan, udah deh kita coba deh masuknya dari POS dulu karena ngeliat opportunity-nya ada. Oh, karena si market yang tadi si biru tadi udah Ya, penentukan, iya boleh nih ada nih gitu. Karena zaman dulu tuh sebelum si biru itu ada, POS itu harganya muahalnya nggak bakalan tanggung. Satu mesin bisa 90 juta, satu mesin loh. Iya, karena kan cuma ada beberapa brand doang kan. Brand Dan doang. dia jualnya maunya sama unit. Yang unit. Lu beli sama komputernya kan. Benar. Lain salmon, software, Betul sekali. dan dia offline tuh Bang. Offline. Ini zaman dulu kan yang ada lah gitu. Ketahuan tuanya gitu. Ketahuan tuanya kita. Nah, akhirnya pas udah oke, kita mau spesifik nih sama F&B gitu. Jadi kita masuk tuh tahun 2018 akhirnya kita build the system. Oh, oke. 2018 research segala macam build the system. Akhirnya pertama kali mulai jualan tahun 2019. Gitu. Berarti lu build itu pas lagi masih zaman startup ibaratnya Iya. baru mulai Baru bro. mulai ya 3 tahun lah. Iya, 2018 2019 itu kan startup masih ibaratnya masih pada cari funding. Iya, iya. Masih ide-ide, Betul. belum tahu mau bikin jadinya apa. Ya, pokoknya asal ide aja. Iya, Apa aja iya. Zaman bikin doang kan. Iya, zaman pitching doang. Nah, tapi kita ini nggak sentuh visi money. Oh, berarti lu modal sendiri Modal nih. sendiri. Oh, keren. Bagus dong kayak gue. Until now gitu. Gue sama yang ini juga, tapi kos nggak ada investor. Iya. Investor gue ya si rumah kos itu. Judulnya kalau kita ditanya apakah Popon ada investor gitu, kalau saya ngomong nggak ada bohong. Tapi judulnya family fund. Oh, oke. Itu family fund dan kita taruhnya nggak dan mereka pun taruhnya tidak besar gitu ya, nggak bombastis gitu. Bahkan for the rest of our history dari 2019 kita bisnis sampai sekarang gitu, $1 juta aja belum satu untuk membangun dan ngejual dan running every $1 juta aja kita belum satu. Gitu. Nah, costnya ya saya ini ya. Nah, aku saja untuk menjawab pertanyaan lu, kenapa namanya popcorn? Gitu. Dulu pertama lagi ngobrol sama istri gua, kasih nama apa ya? Makanan gitu. Dia ngomong begini, kenapa nggak kasih namanya unicorn? Dia bilang begitu. Oh, karena waktu itu yang lainnya Unicorn. unicorn. Terus pas gua dengar unicorn, gua bilang, aduh banci banget sih namanya, gua kayak gitu kan. Terus dia bilang, kenapa banci? Kan gitu. Ya terus gua bercanda begini, there's nothing wrong with a horn, there's nothing wrong with a horse. But if you combine it together and become unicorn, it's become a little bit gayes, gue bilang kayak gitu. Jadi sedikit kurang lah gitu, kurang ngaco gitu. Terus mikir lagi, gimana kalau namanya popcorn? Gue ngomongnya begitu sama istri gue. Hah? Popcorn? Aneh banget. Same reaction, funny, aneh. Ngomongnya sama seperti itu. Tapi sekarang gue jelasin filosofinya. Filosofinya adalah seperti ini. Kita kayak lagi ngobrol begini emang makan popcorn? Enggak. Kapan makan popcorn? Pas nonton. Nonton doang. Iya. Right? So it's a specific food, specific snacks for specific occasion. Lu cuma makan popcorn itu pada saat lu di cinema. Iya. So we are a specific solution for F&B. It means ketika user kita, restoran-restoran yang pakai teknologinya kita, it means ownernya just sit down, enjoy the show, everything runs well. That's the philosophy. Gitu bro, Menarik. ceritanya.
Gua tuh waktu pertama kali dengar lu punya brand awal-awal, Nah, gue mikirnya tuh jualan popcorn tuh. semua cuma kayak gitu. Iya, karena kan kalau di Jepang juga ada tuh Ya. popcorn yang stand gitu Ya, kan. ya, Mereka kan ya. pakai apps juga tuh kan. Betul. Mereka bisa find the store location-nya, terus kalau kayak lagi kita waktu di Disney gitu kan, mereka bisa variabel tuh. Ya. Yang stand sini jual rasa coklat, lu kesini ada rasa udang, Ya. terus sini ada rasa bubuk Ya, kan. betul. Nah, image gue tuh waktu pertama kali dengar lu punya brand Nah, adalah nih orang jualan popcorn outletnya udah berapa? Itu the first time yang gua imagine buat your bisnis brand ya. itu punya bisnis. Tapi pas udah ngobrol dan tahu, oh aplikasi. Yes, gitu. Tapi that's jadi suatu apa ibaratnya curiosity buat orang bertanya kenapa Namanya mau ya. popcorn gitu. Iya. Itu benar-benar nggak sengaja, Wan. Gitu. Nggak sengaja, kita nggak sama sekali nggak pernah mikirin kayak gitu, tiba-tiba ya kebentuk sendiri aja gitu. Tapi sebenarnya si popcorn ini bisa dipakai buat yang industri lain atau hanya dulu build benar-benar totalnya buat F&B? Kita udah benar-benar buat F&B. Ya, unless kan like I said tadi 98 usernya kita itu kan semua F&B. Nah, 2%-nya apa dong? 2%-nya ada retail. Nah, kayak contoh kayak ada yang pakai buat laundry, ada yang pakai buat yang lain. Nah, padahal kita udah bilang sama mereka, kita ini bangunnya untuk F&B loh. Nah, kebanyakan nih kan biasalah kayak bro gitu kan yang mungkin bisnisnya pos-posan, tapi kan mungkin ada bisnis sampingan yang lain kayak gitu. Nah, kebetulan itu dia punya restoran, dia ada bisnis sampingan yang lain. Dia bilang, kita udah bilang kan, kita bukan untuk laundry atau buat retail atau apa, itu nggak bisa masuk. Oh, nggak apa-apa, saya mau pakai barang kayak kamu gitu. Ya orang mau bayar kan, Bayar kita masa olah, iya kan kita kan juga perlu uang ya. nggak munafik. Gak munafik gitu ya, jadi kayak gitu deh Wan ceritanya. Nggak mungkin dia kayaknya karena lihat kan kalau F&B itu kan biasanya POS itu kan pasti ada gambar. Ya, Mungkin itu memudahkan dia menurut dia ya, user friendly-nya. betul. Karena mungkin kalau laundry, oh ini ada paket ini, saya sini kurang apa, dia tinggal klik doang. Karena That's right. orang ibaratnya gini, orang ngodong juga bisa pakai karena dia bisa lihat gambar kan, bisa visualisasi. Betul sekali. Karena banyak software itu kan kadang-kadang bukannya jelek sih, canggih, cuman usernya ini belum tentu bisa pakai. Gitu. Setuju. Nah, itu pelajaran yang paling mahal ya Man ya dari gua gitu. Nah, dulu pada saat kita bangun popcorn gitu, nah software kita dulu di awal-awal dikenalnya gampang. Oke. We are the most easiest, the easiest untuk ini karena kita benar-benar nggak usah pakai training. Oke. Dan our record pada saat kita training itu basically 45 menit. Minimal yang lain itu kayak perlu 2 jam, 3 jam. Malah ada yang 2 hari kan. 7 hari gitu. Gue pernah dulu waktu main F&B pakai satu software. Nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak ya. Si Hello apa gitu. Udah bye-bye. Nah, itu 2 hari coy trainingnya. Mulai dari import, editing, inventory, dia kan banyak banget tuh. Jadi kita harus manuali. Kalau yang sekarang kan software lu dikasih Excel, lu ngisi di Excel itu, tinggal import aja udah selesai kan. Kalau dulu kan nggak bisa, lu satu kan. Dan kita juga kadang-kadang udah input sini salah, bingung lagi nih nyarinya. Kalau sekarang kan lu salah di sono, lu klik aja gambar pensil, edit, selesai. Kalau zaman dulu kan lu harus back ke dia punya database dulu segala macam. Dulu kan benar-benar ya karena dia zaman itu juga kan sistemnya itu converting dari offline dia pindahin ke online. Jadi base-nya juga masih yang model MySQL gitu gitulah. Nah, jadi dulu juga trennya kita tuh 45 minutes gitu. Nah, kenapa kita bisa goalsnya bisa sampai semudah itu gitu? Karena dulu pada saat kita bangun popcorn itu gue benar-benar jadi kasir. Oke, berarti lu trial error dulu tuh. Iya, jadi gue interview kasir, gue bahkan ada satu restoran yang berbaik hati lah, dan sampai sekarang masih jadi usernya kita, user setia bahkan. Dari kita mulai dia berani scrap yang mahal itu sebelumnya ganti ke kita, dia berani pasang badan, dia pasti namanya kita pemain baru, error masih ada, dia jalanin aja, utang budi lah intinya gue sama dia.
Nah, waktu itu jadi benar-benar gue jadi kasir gitu. Gue duduk, gue perhatiin si kasir pencetnya apa, dimarahinnya apa gitu. Terus gue jadi waiter, jadi benar-benar kayak gue nantang gitu, Pak mau pesan apa gitu, gue tulis kenapa bisa dapat ini ya gitu. Berarti lu pelajarin flow-nya dong. Flow-nya benar User banget. flow experience. Ya sampai ke kitchen gitu. Ternyata kalau kitchen tuh jam 2, kalau jam 12 itu udah kayak perang. Iya. Lu nggak perlu ngomong, bisa teriak karena kan bunyi kompor kan gitu kan. Wah, takok gitu. Potong semua ya di situ semua. Kayak gitu. So gue ngerti dulu dan di situ pertama, oh oke. Oh jadi ternyata flow-nya seperti itu. Nah kan itu baru berbicara tentang operations kan. Nah tapi kan masalah F&B kan nggak cuma operations bro. Betul. Nah, tapi kan operations one thing. Nah tapi kan ada masalah lagi tentang jualannya. Yes. Marketingnya kayak gitu. Gimana cara kita retain customernya gitu. Nah Popcorn itu percaya masalah itu. Jadi kita beresin operationsnya dan kita mikirin gimana cara kita ningkatin revenue-nya si restoran music teknologi gitu. Oke, menarik. Karena banyak kan POS itu kan fokusnya hanya servicing. Betul. Jadi servicing di sini adalah lu beli apa, ya udah gue ikuti itu. Iya. Gitu loh. Jadi POS itu bro, kenapa kita masukkan Popcorn itu awalnya dari POS? Karena itu barang yang paling gampang dimengertiin sama orang. Oke. Kalau gua harus jelasin apa ya kalau gua kerjain ke restoran lu, nah lu jualan apa sih? Kebanyakan kayak gitu. Ya udah paling udah jualan POS lah, gitu kan. Kalau kita ngomongnya apa bread cheese sama meatnya kita, beratnya kita basically itu POS. Iya, terbangkan sebenarnya lah. Ya itu paling gampang masuk. Kalau di bisnis namanya produk final fashion. Benar sekali. Yang paling gampang dibeli sama orang, Ya. terjangkau, murah, dan orang kalau salah beli nanti tulus. Ya benar Iya. benar banget benar. Salbri nanti tulus benar banget. Ya iya kan, ya udah sebulan sampai. Tapi kan kalau dia bayar premium yang Udah full mahal paket, banget. mahal dia kesel pasti kan kalau Iya salah beli. bro, jangan misalnya gimana Iya. masih kesal gitu. Kesel dia. That's right. Nah tapi gue setuju sih, karena gue build Papikos ini, kenapa di Papikos itu berbeda dengan kompetitor lain? Karena Papikos dibuild by my experience sama kayak lo, dibuild berdasarkan dari sisi pemilik kos. Ya. Jadi kita bangun ini sesuai dengan kebutuhan pemilik kos. Makanya nggak ada dari aplikasi lain yang kayak kalau di kita tuh salah satu fitur yang paling sampai hari ini belum ada yang buat ya, adalah fitur deposito. Deposit gitu. Nggak financing, tapi deposito di sini adalah deposit uang. Kenapa? Nah, banyak yang suka mikir gini, di Papikos itu kan aplikasi marketing sama kayak yang di tetangga kan. Yes, itu benar. Nah itu tadi lu bilang itu produk penetration yang gue. Tapi hampir semua kompetitor nggak jual produk yang secondary-nya, yaitu adalah produk keuangannya, laporan kayak yang tadi bilang. Di gue itu adalah laporan keuangan, tapi kita bikin accounting sederhana, bukan yang ngejelimet kayak yang ada di pasaran finance ya, yang aplikasi. Nah, dapat kamu tujuh kan anak kos ada accounting kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah si pemilik kos ini kan rata-rata pemiliknya rata-rata itu udah pasti yang udah senior, umur di atas 40-an. Ya. Yang literally nggak semuanya ngerti aplikasi dan nggak semuanya ngerti cara ngikut kayak aplikasi accounting yang sekarang beredar. Ya. Nah, yang mereka tahu basically-nya adalah dagang bro. Oke. Makanya gue bikin accounting-nya itu berupa dagang. Yaitu Boleh. uang masuk, uang keluar, sisanya berapa? Nah itu cuannya gue. Nah gue bikin sesimpel itu. Tapi di kita bikinin poskonya. Jadi ada tetap ada akun-akun buku besar itu ada. Jadi kayak ini pengeluaran tidak menyalahi aturan accounting. Betul. Jadi kita pakai namanya accounting sederhana. Nah jadi kalau dia bisa nginput misalkan biaya air mineral atau apa, dia bisa input bentar di situ biaya air atau air pump atau air mineral atau air aqua. Nah, kita bikinin poskonya. Jadi mereka cuma tinggal pilih posnya, habis itu klik mereka tinggal input. Jadi kita mudahin di situ. Kita bantu posnya, tapi kita bikin ya mereka tuh orang gaptek ngerti, gaptek friendly lah. Kalau gue bilangnya gaptek friendly. Yes, betul. Jadi biar dia kalau ditanya, lu kosan cuan atau enggak sih? Selama ini orang nggak tahu bro. Kalau ditanya kosan lu pun nggak penuh. Lu nggak punya duit? Nggak tahu duitnya lagi kemana. Nah, karena nggak kecatat uangnya lagi kemana. Nah, dengan kita bikin ada fitur accounting ini,
mau nggak mau ya udah dia akan nge-track, oh ternyata biaya gue pengeluaran paling gede di listrik nih, kenapa listrikku mahal ya? Ya. Jadi dia bisa nge-track tuh. Mhm. Dengan dia bisa nge-tracking, otomatis dia bisa ngaudit. Ya, analisis jalan. Betul, jadi dia bisa cek biaya mana yang harus dia pangkas, biaya mana yang memang dia bisa pangkas. Ya. Nah, itulah ya kenapa kita bikin kalau ada orang yang suka nanya, emang bedanya Papi Kos dibanding yang lain apa? Bedanya adalah kita build ini dari sisi pemilik kos. Dimana kompetitor lain bikin bukan dari experience dia, tapi dari apa yang orang bilang. Jadi dia nggak ngalamin karena dia nggak punya kosan, bro. Bedanya Papi Kos itu dibikin sama orang yang punya kos. Beda itu aja. Jadi kita tahu nih problem-problem yang akan terjadi di kos seperti apa, masalahnya apa, dan solvingnya apa. Nah, dan ini pun aplikasi yang gue pakai buat di manajemennya gue. Jadi gue manage klien itu ya gue pakai aplikasi ini. Kenapa? Karena aplikasi ini adalah SOP-nya gue sebenarnya, yang udah gue terapin bertahun-tahun dan itu berjalan dengan baik. Makanya kalau ditanya kayak kemarin, emang Papi Kos mau scale up gampang nggak? Gampang. Kenapa? Karena gue udah punya apps-nya. Gitu. Bedanya orang manajemen nggak bisa scale up karena dia nggak punya sistemnya, bro. Kita punya sistem ya, kita mau taruh berapa kita tinggal jalanin doang. Karena gue sistemnya udah ada, gue cuma tinggal input nama lokasinya doang gitu. Karena udah running semuanya gitu. Nah bedanya di situ. Jangan itu. Nah baik lagi. Tadi kan ada dua yang bilang. Pertama nggak bisa capai omsetnya udah pasti lah. Orang kalau nggak dagang ya nggak ada duit masuk, nggak bisa lewat operasional. Gue setuju lah ini. Nah yang kedua adalah tadi gue bilang adalah gagal manage. Nah gagal manage ini kan tadi kalau dari cash lu kayaknya lebih ke arah lu nggak bisa ngontrolling masuk sama keluar ya. Nah dari dua ini, tapi lu tau nggak di luar sono kebanyakan problemnya bukan di dua bro. Di satu nggak bisa jualan. Oh ya itu juga betul nggak? Betul. Jadi gini bro, F&B bro. Kebanyakan ini kan F&B itu pertumbuhannya luar biasa ya bro. Betul, matinya juga cepat bro. Nah, lu tahu nggak total F&B di Indonesia berapa? Nggak tahu. Ya, total outletnya ya. Lu ini gaya itu market ya bro ya. Sekitar 4 juta. Satu Indo. Marketnya gede dong. Gede. Nah ini gua kasih bayang cerita aja gitu. Tahun 2020 si biru itu dibeli sama si hijau 100 juta US. Wow. 1,5 T saat itu. Tapi cuma baru dan kalau gua nggak salah itu nyampe ratusan ribu kan? Kagak sebanyak ini setingkat lu antara 20.000 30.000 outlet. Jadi nggak sentuh 1%. Berarti ketat 1%. Dari marketnya Indonesia belum disentuh 1%. Gila kan? Ya itulah betapa hebatnya hokinya dia. Betapa sekarang kayaknya susah gitu. Tapi maksudnya tetap aja itu kan ada benchmarknya, pengertian dengan nilai segini kita bisa dapat segini. Ya potong-potong diskon ya. Ya kalau kita mau cari duit 50 juta, 60 juta US is possible. Kayak gitu kan. Nah, jadi maksudnya gua marketnya tuh begitu gede di sini. Jadi walaupun orang ngomong wah kompetitornya banyak nih, ini begini gitu, nggak perlu takut kayak gitu. Nah balik lagi gitu, F&B pertumbuhannya besar bro, 6%, lebih gede dari deposito. Tapi gue setuju tutupnya juga banyak, especially tahun ini. Tutupnya luar biasa banyak, lebih banyak dibanding angka bukanya. Walaupun yang buka juga banyak, tapi tutup juga banyak. Nah kebanyakan F&B itu ada 4 faktor yang menurut gua tuh bikin sukses. Apa tuh? Nomor 1 lokasi. Tetap aja ya. Tetap aja. Kalau dulu pas lagi zaman COVID itu hilang tuh faktor. Tapi setelah zaman post COVID, ya balik lagi lokasi penting. Gitu. Nah, coba yang 3 lagi yang bikin sebuah F&B sukses. Yang nomor 1 makanannya. Rasa gitu. Mau tempat tuh sejelek apapun gitu, kalau pelayanannya juga scrappy gitu kan. Tapi kalau makanan enak cepat lambat orang datang. Nggak usah jauh-jauh lah, lu pergi ke daerah mangga besar. Wah itu sudah menyalahi aturan F&B bro. Udah jutek, tempatnya jorok gitu. Tapi ngantri kalau makan. Iya kan? Nah, karena gua ada pengalaman kayak gitu. Ada salah satu tempat makan bakso lah di sana gitu, enak banget gitu. Jadi emang udah ketahuan emang yang punya tuh jutek lah
kalau udah engkong, udah rada tua, Senior lah. udah senior, jutek men, bener-bener jutek, gitu. Cuman enak, orang ngantri malah di situ. Nah, one day, karena lagi gua ini pengennya dulu kan gua tinggal di daerah situ ya, daerah pusat gitu. Sekarang kan gua tinggal udah pindah, udah seret udah pindah. Nah, karena kepengen kangen, akhirnya gua telepon, oh, mau pesen dong, nanti saya ambil gitu, diambil sama supir, gitu nanti saya transfer ya. Tau gak dibalas apa? Dibalas begini, jangan bikin hidup gua ribet deh, gua udah taruh di Grab, lu pesen aja di Grab, dimatiin telepon gua, bener-bener dimatiin. Kan lu nangis telepon, bingung loh, bodohnya terus gua buka Grab, gua pesen loh. Saking enaknya kayak gitu. Nah itu kan bukti bahwa makanan nomor satu tuh makanannya enak. Karena lu nggak jual apa namanya kan, yang kita jual makanan, bukan jual tempat, bukan jual service gitu. Nah bukan ngomong tempat sama service nggak penting ya, itu juga mahal, tapi nomor satu makanannya gitu. Nah kunci F&B yang sukses yang kedua ya operationsnya, service, pelayanannya. Jangan sampai lu pesan satu botol aku aja tuh keluarnya 52 menit. Ya itu ya pasti dimarahin punya gitu. Apalagi yang kayak kasus kemarin yang keluarnya deterjen ya. Wah, Itu itu lebih parah lagi. Benar. Iya gitu. Nah, itu kan kayak gitu. Itu bagian dari operasional gitu. Mau orang mau duduk aja susah, ribet. Minta bayar aja lama. Ngantrinya luar biasa gitu. Terus yang makanannya enak, service jelek. Nah, orang bisa jadi nggak mau balik, jutek yang layani itu kan bagian operations, nggak bersih. Nah, terus balik lagi masuk lagi yang kaki ketiga namanya jualan. Marketingnya jalan nggak gitu. Ada makanannya emang nggak perlu diviralin, ada makanan harus diviralin. Ada yang zaman sekarang sih nggak mungkin lalu nggak pakai sosial media. Kalau buka restoran baru gitu, lagi buka di hype bro, sosial media kenceng bro. Tunggu 6 bulan gitu, sosial media jangan tanya tutup. Kayak gitu. Nah, those are the three things yang bisa buat F&B sukses. Nah, problemnya yang kebanyakan kejadian adalah saya bisa bikin makanan enak, tapi saya nggak ngerti operasional, tapi saya bisa juara. Hasilnya apa? Ya dari dulu sekarang dan selamanya di situ-situ aja. Nggak berkembang outletnya. Nggak berkembang. Nah, gue setuju sama lu. Gue punya sistem, makanya gue bisa kembangin. Gue bisa replikasi. Nah, bayangkan F&B gitu, saya nggak tahu sistemnya apa, sistemnya one man show. Wah itu Ya, karena kalau kasirnya diganti dia bingung, matang, hilang duitnya ya, kan. chefnya diganti, standarnya nggak ada, bisa outlet A, nggak outlet B, rasanya beda. Iya. Nah itu kan kejadian kan. Nah itulah yang terjadi. Nah itu problem pertama tuh, bisa bikin makanan enak, bisa jualan, tapi nggak bisa ngurus sistemnya, nggak ada SOP-nya, nggak jelas. Ya di situ aja, jago kandang ibaratnya satu outlet aja. Nah terus ada yang nomor dua, dibikin makanannya jago, operasionalnya jago, marketingnya nggak jago, ya kagak ada yang datang, Betul. ya kan? Nah ada lagi yang ketiga, ini yang lebih parah, jualannya jago, operasional luar biasa, kagak bisa masak, ya mampus juga, itu udah paling parah itu, makanannya paling kacau, kayak gitu. Nah terus gue kalau mau bahas, kan currently sekarang kita serving around 3,000 outlets lah seluruh Indonesia, ada 300 brands gitu, and keep growing gitu. Ya kita lihatlah F&B rise and falls kayak gitu, yang kasus-kasus franchise bodong. Itu banyak banget tuh. Itu salah satu penyebab kenapa banyak franchise yang buka tadi lu bilang. Karena mereka jual itu kan di pameran franchise itu misalnya. Betul. Dan kalau kita pelajarin, gue sih nggak tahu ya. Tapi gue kan karena gue free year itu gue biasanya datang ke pameran franchise. Jadi gue tahu deh, gue pelajarin pertumbuhan brandnya mereka itu seperti apa dan mereka tuh sebenarnya bisnis industrinya di mana. Ya. Nah, kebanyakan yang masuk di pameran franchise terutama kuliner ya, F&B ya. Itu fokusnya mereka adalah jual gerobak, bro. Bukan build the system, enggak pernah. Setuju. Mereka tuh hanya fokusnya jualan gerobak dan interior. Makanya habis ini orang beli, ya tadi lu bilang, bulan pertama dia undang selebgram A, bulan kedua undang selebgram B, bulan ketiga undang selebgram C, sampai 6 bulan begitu, dan 6 bulan budget marketingnya dia habis, udah mati, karena emang secara rasanya nggak, biasa aja gitu, nggak yang bikin biasa cenderung tidak enak makanya. yang dan nggak ada alasan kenapa orang harus beli lagi 2 kali sih. Ya. Nah terus biasanya juga
supportnya juga udah nggak ada, Ada. kebanyakan kita udah bilang Betul. pelayanannya juga udah nggak ada. Kenapa? Karena memang mereka nggak jago di operasional, kita udah bilang. Iya. Bahkan ada waktu itu ada beberapa satu brand yang gua ketemu lagi pameran franchise itu emang that's my market kan. Nah, gua udah bilang sama tim sales gua gitu, kalau ngeliat franchise itu jangan langsung approach, lihat dulu outletnya dari mana, kan kita mau bisnis jangka panjang yang mana ini, Iya, bukan yang one hit wonder kayak gitu. Iya. Capek gitu. Betul. Cuma bagus di tahun pertama, tahun kedua, waduh, Hilang. bolongnya banyak kayak gitu. Nah, jadi perhatiin deh gitu, ada beberapa yang franchise bodong tuh paling parah tuh. Karena dia jualan, udah dikasih projections bro. Oh BEP kita tetap berapa bulan, 2 tahun biasanya. Ya. Outletnya. Ngomong 2 tahun. Pertanyaannya simpel. Outlet pertama gimana? Baru mau buka 3 bulan lagi. Lu gimana bisa keluarin projection sih? Outlet pertama lu aja kan jadi gitu. Tapi gini, fakta Bisa menarik. jualan lagi, hebat juga ngerti gua. Nah, tapi yang menariknya adalah bukan masalah bisa jualan, yang beli lebih bego lagi. Nah, ya itu dia, dia nggak nanya kayak gitu Iya kan? Maksudnya Iya. karena mindset orang yang beli adalah pertama, dia terkena skema autopilot rata-rata yang gue survei itu. Karena mereka berpikir gini, berapa sih? 6 juta, 10 juta, ya udahlah. Tadi gue bilang mati tulus. Ya. Gue hilang 10 juta, ya udahlah, menurut dia murah. Hmm. Coba kalau yang outletnya 500 juta, 1M, Ya. dia akan berpikir tuh, dia cek dulu lokasinya, Tuh. dia survei dulu kantornya, dia cek dulu, akan berbeda treatmentnya. Yes. Karena dia ngerasa kayak duit itu kayak dia gambling aja. Kalau Ya. jalan syukur gue 2 tahun BEP, gue dapet passive income, kalau enggak ya udah gitu. Dan itulah yang dimainin sama mereka. Ya, Bekerja. ya ada, ya inilah party ini. Iya, jadi emang ya company ini spesialisnya jual itu dan banyak produk dan banyak brand. ya Dan yang lucunya lagi, gue nggak tahu deh. Kalau kita sering datang FPL ke pameran itu, kita akan lihat nih. Jadi lagi. Dia lagi dan dia ganti produk, Betul. ganti nama, tapi produknya sama dan masih laku. Dia lagi gitu. Orangnya dia lagi. Yang ngeselin itu adalah brandnya udah hancur, Aha. nggak laku, dia tutup, dia buka brand baru dan ada yang beli. Nah, Aduh, anjir itu kayak dukunnya jago banget anjir. ya, Sampai kayak orang peleng gitu. ya forte-nya dia lah, tuh. Iya. Kalau forte-nya dia aja Wan, kayak gitu. Ini kayak gue kadang-kadang mikir, gila nih orang Indonesia nih duitnya banyak banget buat dia orang pun sayang banget ini. Ya, cuma kan sekarang ada apa ya, skema lucu ya, ada ini berita lucu lah, bukan skema lah gitu. Zaman sekarang ini lagi mungkin karena ekonomi lagi ya masa depannya cerah. I believe Indonesia have a great future gitu. Tapi di momen khususnya tahun 2025 ini kan ekonomi sedikit melambat ya. Iya. Gitu. Nah, lagi pada saat posisi-posisi melambat gini, banyak omongannya kalau di dunia F&B ngomong gini, caranya sukses di F&B cuma ada 2 sekarang. Menurut saya, apaan tuh? Nomor 1, jadikan F&B-mu tempat cuci uang. Loh, gue jadi tempat cuci duit gitu. Terus yang nomor 2 adalah lu mesti kayak musisi sama Cina. Nah, gitu. Baru sukses katanya pada dunia F&B sekarang. Oh iya, karena sekarang investor-investor asing dari Cina kan tuh banyak injek masuk F&B juga. Banyak. Mereka banyak beli brand, ekspansi, terus dia masukin beberapa menunya mereka buat melayani wisatawan dari China juga. Dan juga dia kan bisa supply barangnya dia ke sini. Iya, sebenarnya dia lebih karena buka market sih buat ibaratnya gini, biar orang Indonesia itu bisa cobain tes produknya dia melalui masakan. Ini gue masakin itu pakai ini loh bumbunya. Tuh, apalagi kalau di daerah Jakarta Utara sih itu, wah, Chinatown lah itu. Wah, itu udah bener-bener the real Chinatown, udah bukan Cindo lagi itu. Iya. Itu udah bener-bener China itu. Iya, jadi makanya kadang-kadang tuh bingungnya adalah di dunia F&B ini adalah, gue sih nggak tahu ya, karena banyak kan gini kan, dulu gue belajar tentang ilmu franchise ya. Jadi yang namanya ilmu franchise itu seharusnya dia sudah jalanin dan minimal sudah 5 tahun berjalan dan profit kata kuncinya, baru dia boleh jual. Kalau enggak berarti masuknya ke bisnis opportunity, kalau enggak kemitraan. Nah, problemnya adalah mereka yang tahu ini, tapi mereka selalu adalah franchise autopilot. Itu di dunia asosiasi franchise sama grup franchise itu paling pada kesel dengan itu. Karena itu ngejatuhin benar brand image franchise yang sebenarnya. Betul. Jadi orang-orang yang jual franchise yang benar-benar mahal diadu sama orang yang melabel franchise jualnya murah.
gitu. Dan mungkin itu nggak sadar akan hal itu. Iya. Jadi kan kenapa bisa disebut franchise karena mereka sudah punya sistem. Ya betul, karena dia udah testing running nih. Heeh. Gue jalan 5 tahun nih profit. Profitnya Betul. tuh kayak gini. Kalau lu Betul. beli, lu duplikasi, lu pasti bisa dapat kurang lebih kurang kayak seperti ini. Betul. Nah, Ya kan? kayak contoh kan the best franchise in the world kan still McDonald's. Ya iya. Still. Ya, Iya. lu mau ngomong lagi ada demo lah, ini tetap aja satu dunia dia ada best. Iya. Kalau orang ngomong oh burger gua paling enak, kalau chicken nugget gua paling enak, ya kalau kita balikin emang lu punya 40.000 outlet Seluruh dunia. di seluruh dunia. Cuma dia kan, Iya. ya Starbucks lah, ya itu cuma dia di Indonesia lagi gila, tapi di dunia dia masih aman-aman aja. Nah kalau McDonald's yang gue bilang that's the real franchise. Karena even ada bahkan kayak orang bodoh aja bisa kerja di McDonald's. Ya, karena sistemnya Sistemnya dan teknologinya bagus dia. betul sekali gitu, dan dia tuh sudah sampai ada formulasi lokasi. Iya. Coba lihat deh, McDonald itu sekarang tidak ada yang di mall. Iya, karena dia mulai take out kan. Nah, dia goalsnya adalah balik lagi semua di dunia sudah dipukul rata. Cara main McDonald adalah drive thru. Iya. Bisa dari nggak? Ya bisa gitu. Cuma makanya kursinya nggak terlalu banyak sekarang. Goalsnya drive thru. Karena dia masih model, pikiran, bro. ya itu modelnya seperti itu. Nah, kalau yang lain kan cuma jadi jualan bahan ya. Kayak gitu. Bukan jualan bahan lagi, itu benar-benar nggak ada bahannya bahkan mau dijual gitu. Ya, karena proses ordernya itu adalah dia cuma ngambil first time-nya doang gitu. Nah, Ya, ini buat Bapak Ibu juga ya. Kalau misalkan mau beli franchise, cari franchise yang dia dapat profitnya dibagi hasil. Karena banyak franchise itu dia ngambil duit itu di depan, bukan dibagi hasil. ya. Jadi di depan, Franchise-nya. franchise fee lah, license fee, bla bla bla. Tapi nggak ada feedback baliknya. Maksudnya dalam arti gini, kita kan juga di manajemen ada biaya-biaya biasa tuh, saya ya masih ada lah, opening apa segala macam masih ada. Problemnya di F&B Indonesia adalah yang di franchise di pameran, mereka itu akan cenderung ngambil duitnya di depan tapi nggak ada payback balik dalam bentuk apapun. Jadi misalkan diminta 200 juta, ya 200 juta itu masuk ke kantong mereka, bro. Ya. Kalau di gue, kita minta 200 juta, itu kita balikin, kita bikinin acara, kita undang selebgram. Kalau di mereka, selebgram masuk lagi biaya marketing, biaya invitation, biaya makanan untuk bagi-bagi. Kalau kita enggak, kita bikin acara nih, misalkan bagi makan nasi kotak atau apa, ya itu pakai duit yang kita minta sama lu. Jadi kita payback dalam bentuk lain. Ya. Kayak nanti kita ada kasih teon bo, aturan kos, bla bla bla. Di mereka kan beda, seragam suruh beli lagi. Jadi sebenarnya lu beli satu franchise, buat balikin modal yang lu bayar ke dia aja itu udah maknapan. Ada salah satu brand F&B, dulu gue pelajarin, franchise-nya 2M, bro, fee-nya doang. Wow, oke. Jadi lu pikirin gimana caranya lu jual tuh makanan, anggaplah serving lu sehari 1 juta deh, kita anggap ya. Ya. Berarti lu perlu 2.000. ya kurang lebih 2.000 serving piring pertama. Itu lu cuma ngasih balikin modal lu yang lu kasih ke dia loh. Belum balikin uang bahan baku lu, sewa, karyawan lu, belum masuk. Jadi gue mikirnya gini loh, kalau gue ngambil franchise yang udah fee-nya gede begini, gue balikin modal fee-nya dia aja belum tentu balik gitu. Ya. Gimana gue mau dapat scale up yang ROI-nya katanya 2 tahun itu? Ya. Bisa jadi gue 2 tahun cuma balikin fee-nya dia doang gitu loh. Kalau balik, Iya kan? Bisa jadi kan? Ya, gitu. karena sebagian karena bodongnya nggak sampai. Makanya. Lebih bahkan lebih juga rugi. Cuman yang menarik gini, kalau di F&B itu gue masih oke lah ya. Maksudnya dalam arti adalah dia kan profitnya gede ya, artinya. Ada di bisnis laundry, lu bayar franchise 0,5 M, itu mesinnya mau diperkosa kayak gimana pun tetap aja, iya kan? Dengan harga jual 2.000 rupiah per kilo, itu balikin lu bayar fee-nya dia aja udah nggak nutup, bro. Ya. Jadi banyak banget franchise yang menurut gue sekarang nggak make sense, tapi laku, bro, karena marketingnya jago tadi lu bilang. Cuman nggak bikin orang balik lagi buat beli lagi dan expand, nggak.
dia kayak beli satu outlet, ya udah dipakai sampai masa habis dia nggak panjang Iya. gitu, kayak trauma doang udah, tapi Betul. ya udah lu udah lost gope gitu. Betul. Gue nggak mau semua franchise jelek emang ya. Ada yang bagus yang juga. bagus ada yang udah 8 tahun gitu Ada, kan. ada. Yang masih terus bahkan cenderung naik gitu, walaupun dia naiknya pelan-pelan kayak gitu. Ada. Ah, Ya tapi kan mereka nggak pakai seperti itu bro. iya. Mereka pun ada klasifikasinya. Lu mau jadi mitra, keuangan lu gimana, lu sanggup bayar apa, lu punya Iya. cadangan dana berapa, lu punya lokasi mana. Enggak kayak yang konsep tadi 2 juta, lu Betul. ada duit bayar 10 juta udah diangkut lokasi Betul. urusan. Ah. Lu mau lokasinya di belakang food court kagak kelihatan nggak apa-apa. Terima aja ya gitu. Terima, yang penting duit di depan Di masuk. depan masuk ya. Iya kan? Lu mau lokasinya di dalam gang nggak apa-apa, gua kirimin duitnya, yang penting ambil Di duitnya. komplain udah dibalas sama situ. Iya, gitu. Nah, kasihan sebenarnya buat orang-orang yang sebenarnya mau transisi dari fase karyawan mau masuk jadi pebisnis. Ya, Di nah situ. banyak yang nggak ngerti gitu Iya. kan, banyak yang nggak ngerti. Ya moga-moga mereka nonton ya, makanya jadi ngerti. Iya. Nah, gitu. terus berikutnya adalah yang gue menarik ini. Lu bilang kan F&B itu harus lokasi. Nah, mungkin untuk beberapa produk oke ya. Nah, karena lu di Mangga Besar kan. Di Mangga Besar itu ada satu soto, lu tahu kan? Ya tahu. Nah, itu lokasinya kagak banget, Bro. Iya. Betul. Parkir susah, makan sempit. Tapi udah puluhan tahun kagak pernah sepi, Bro. Ya itu ada, kalau hal-hal seperti itu ya, sometimes itu nostalgic value-nya berperan. Gitu. Tadi rasa ya. Rasa, karena mah bukan yang rasanya dulu pernah ada ya, emang rasanya beneran enak gitu, nggak berubah. Tapi dia nggak punya sistem, makanya dari dulu situ-situ aja. Iya, itu tadi problemnya kan. Iya. Tapi maksudnya, cuman kalau ditanya dia di situ doang, tapi dia kaya juga bro, cuma dari satu outlet itu gitu, omsetnya luar biasa itu. Luar biasa, tapi berapa puluh tahun dibikin itu. Iya. Nah sekarang kalau dengan kita put the konteks yang sekarang, dengan teknologi yang sekarang, itu nggak akan bisa direplikasi modelnya kayak begitu. Menunggu berapa tahun sampai posisi seperti itu gitu. Nah itu kan jadi nggak bisa nggak scalable kalau bahasanya. Tidak scalable kayak gitu. Cuman ya itulah, ada sometimes ya beberapa brand yang gue perhatiin, ada juga yang memang mereka nggak mau ekspansi. Memang ada karena mereka buat jadi uniqueness-nya mereka. Uniqueness ya di situ. Lu kalau beli ya udah dari sini, nggak di cabang lain. Betul. Contoh yang kayak oleh-oleh di Bandung. Oh iya. Dia mana mau keluar dari Bandung? Karena kalau udah keluar namanya bukan oleh-oleh bro. Iya bro, benar bukan. Iya kan? Nah, perbedaan, contoh yang di Bandung yang menarik. Perbedaan brand yang satu dengan yang lain. Kenapa yang lain nggak bisa survive? Dibandingkan dia, karena dia nggak ada uniquely. Iya. Gini, gue ke Bandung gue nggak mesti beli punya lu. Betul. Karena gue bisa pesan lu di Jakarta men. Iya. Ikan yang brand lain kan katanya buka hotel di Jakarta juga. Benar. Jadi nggak just tip lagi. Iya. Just tip bisa kata. Jadi nggak ada alasan gue harus beli, kalau ke Bandung gue harus beli lu. Iya, Makanya walaupun orang Bandungnya nggak mau beli dia gitu. Iya. Jadi maksud gue adalah sometimes ya kita juga harus tahu sih industrinya kita itu gimana. Agree. Gitu. Jadi kalau lu bilangnya oleh-oleh kota A, ya lu harusnya nggak boleh keluar dari kota A. Karena kalau lu keluar, ya lu bukan oleh-oleh lagi, tapi lu udah masuknya industri nice product, toko kue, benar. karena semua orang bisa beli. Iya. Salah nggak juga, ada yang sukses juga. Betul. Ya kan? Nah, tergantung lagi kalau mau bikin bisnis F&B, tergantung lagi gitu. Konsepnya mau kayak gimana, visinya mau kemana, itu yang paling penting sih menurut gua, visinya mau kemana. Gitu. Nah kadang-kadang orang ya opportunis saja gitu. Kayaknya lagi momentumnya bagus nih. Sekarang maca. Dikit-dikit maca 1, 2, 3. Kemarin trennya tes solo di mana-mana. Tes solo. Nah kok tren tahun 2026 berubah bro. Apa tuh? Kalau menurut gua ya, ini based on data yang kita pelajari. Nah di situasi sekarang nih, yang kelas menengah itu kan lagi kejepit. Nah jadi lagi kejepit. Jadi dulu kan ekonomi kan modelnya diamond. Yes. Ya, bawah, tengah, atas. Ya enggak, atasnya lebih kecil, bawah miskin kecil, tengahnya gede. Iya. Gitu. Nah itu kan tipikal negara maju. Gua nggak ngomong Indonesia mundur ya, enggak. Disclaimer tidak. Gitu. Tapi negara maju itu seperti Amerika, seperti China, itu konsepnya itu diamond.
artinya ada apa namanya skala lagi apa namanya penduduk yang kelas atasnya kecil, penduduk tengahnya gendut, penduduk yang di bawahnya kecil juga gitu. Dulu Indonesia tuh udah mencapai di posisi, makanya kan lu if you check kayak 5 tahun yang lalu, bahkan lagi di zaman COVID gitu, 5 tahun itu stabil, lumayan stabil gitu. Iya. Dan bahkan di posisi sekarang kayak yang ngomong katanya sekarang tuh lebih susah dibanding COVID. Iya benar. Benar. Nah, ini yang terjadi gitu, ada cycle-nya yang terjadi. Nah, cycle-nya adalah gini, karena tengahnya lagi ditekan, jadi orang-orang yang menengah ini nih, ya kata orang tuh middle income trap adalah gua mau naik kagak bisa, mau turun gengsi gua ketinggian. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya udah gua makan di rumah aja. Gua masak di rumah. Karena gua masak di rumah, tetapi gua masih mau jalan-jalan. Karena gua mau jalan-jalan, ya udahlah cara spending money-nya berubah behavior-nya. Behavior-nya berubahnya adalah saya lebih incar dessert. Oke. Nah, lu boleh lihat ya sekarang banyak tiba-tiba dessert house lebih muncul, dan yang lebih gila lagi donat. Iya kayak gitu ya. Nah, itu kan dessert kan, itu kan kategori dessert kan. Kayak apa tuh soft brand kan dari Korea, tiba-tiba ya itu kan kategori kan kalau orang yang lebih cenderung mau sehat gitu ya sekarang kan nggak makan gorengan, biasanya roti gitu, atau enggak makan dessert. Dan dessert tuh sekarang udah beda lagi zaman kayak 2019, aduh 2020 di mana semua yolaren semua Sama yogurt semua gitu, manis lagi, udah yogurt manis gitu. Gue juga bingung apa sehatnya di situ. Nah, zaman sekarang tuh nggak berubah, dessertnya lebih kayak gitu modelnya, apalagi dessertnya sekarang udah mulai ke influence banyak dari ya definitely Korea, Thailand, Vietnam. Atau kenapa di restoran Vietnam lebih banyak sekarang? Iya banyak kopo tuh. Ya popo ya orang sering ngomong pho gitu kan. Tiba-tiba lebih banyak dessert Vietnam, lebih banyak dessert Thailand, lebih banyak kayak gitu. Tiba-tiba ya kan kalau Thailand di Indonesia makanannya mungkin setipe ya, gurih-gurih, enak, Tesnya masih masuk lah. Tesnya masih masuk kayak gitu. Nah, menurut gua tahun 2026 nih mulai, ini kan 2025 udah mau tutup ya. Nah, 2026 ini nih trennya lebih arah ke sana. Transisi masuk Transisi. Unless tiba-tiba berubah lagi. Oke. Ekonomi kita kalau lebih membaik, cash flow orang lebih membaik, ya restoran akan balik lagi. Tapi ini menarik. Tadi lo bilang masalah ya kategori orang ya dalam masalah penghasilan dia. Tapi kalau menurut gue gini loh, kalau dari sekarang gue lihat dalam 6 bulan terakhir ini ya, atau mungkin gue juga bisa salah ya, karena kan gue cuma analisa based on data yang gue punya, bukan BPS kan. Iya, benar. Nah, kalau gue lihat malah kemungkinan di 2026 itu middle hilang bro. Ya? Karena kita cuma jadi tadi bilang atas atau bawah. Jadi cuma ada dua, lo kelas bawah atau kelas atas, sudah. Balik zaman dulu dong. Kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena tadi mereka kena income tax. Yang di tengah nggak mendapatkan subsidi seperti orang bawah. Iya kan? Tapi dia nombok juga kayak orang yang di atas. Betul. Sedangkan dia pemasukannya udah sebesar orang atas. Betul. Nah, hasil apa? Pertama tadi lu bilang patok gengsi. Kedua, kebanyakan dia yang subsidi, bukan dia dapat subsidi. Ya. Otomatis lama-lama dia bakal turun kalau dia nggak bisa naik. Ya. Jadi at the end kita kan jatuhnya ya lu di bawah atau lu di atas bro, menurut gue ya. Hopefully ya jangan Hopefully gue salah lah. Hopefully gue salah, dan itu gawat sih bro, kalau selagi gitu gawat sih. Karena pertama gini, sekarang kan transisi kita tahu lah teknologi perkembangannya luar biasa ya. Lu lihat kan dengan tadi lu bilang AI bikin website aja 15 menit ya kan. Bahkan sekarang beberapa tim gue juga kalau bikin cari idea atau apa ChatGPT bro nggak nyampe 10 menit. Kalau dulu briefing, waduh Google sana Google sini, cek Google Trend lagi, cek ini cek itu, video udah pakai seolah lama banget gitu. Bikin satu idea itu source-nya harus banyak gitu. Kalau sekarang sekali ketik source-nya keluar semua bro. Tinggal dia mikir, dia mikir, kita tinggal nge-source doang gitu. Nah jadi dengan adanya ini otomatis orang-orang yang tadinya gaptek,
yang di middle nih, tapi dia nggak mau belajar buat bisa naik ke atas, dia nggak turun bro. Oh setuju. Makanya kena PHK. Ya. Gitu. Makanya mereka kena PHK. Kenapa? Karena mereka nggak bisa adaptasi dengan teknologi yang sekarang berkembang. Setuju. Gitu loh. Mirip sekarang kalau kita lihat nih ya di F&B. Gue nggak tahu sih ya, karena gue nggak terlalu mendalam di dunia F&B. Tapi kalau kita lihat kasir aja sekarang ditanyain, lu ngerti software A nggak? Kalau zaman gue dulu kerja waktu masih jadi accounting, kita ditanyain, lu ngerti Mayok nggak? Lu ngerti Accurate nggak? Bisa, oh ini nilai tambah nih. Karena si kantor pakai aplikasi itu. Nah, sekarang itu udah masuk di F&B juga. Dan bahkan sekarang justru trennya ya bro, kalau di seluruh dunia nih, gue ngomong seluruh dunia ya. Kan mungkin udah sering baca juga gitu ya. Kasir itu salah satu kerjaan yang bakal hilang dalam 5 tahun ke depan. Iya, karena bisa diganti ya. Betul. Nah, Ovan juga sediain seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kita di posisinya adalah ini bro. Dari zaman teknologi dulu ada, sampai sekarang teknologi itu cuma melakukan 2 hal. Dari zaman bapak kita sampai sekarang teknologi cuma melakukan 2 hal. Nomor 1 saya increase productivity, nomor 2 saya mengeliminasi proses. Iya, kan efisiensi cost. Betul. Saya meningkatkan produktivitas, sama saya mengeliminasi sebuah proses. Iya. Itu kerjaan teknologi dari zaman dulu sampai sekarang. Iya kan, ibaratnya gini, dia kan sebenarnya nge-bypass flow yang sebenarnya nggak penting. Betul. Prosesnya. Contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong file aja ya, di industri gue sekarang. Kalau ditanya teknologi kepake nggak? Kepake, tapi belum banget. Kenapa? Karena cost operasionalnya masih tinggi. Contoh yang paling bakal kepake banget apa? Robot. Lu bayangin, sekarang kita bayar housekeeping. Problemnya pasti lu capek kan? Jelasin, ntar dia keluar alasan apa? Dapat pekerjaan lebih baik dan lain-lain, lu harus training dulu. Lu bayangin kalau nanti beneran nih Cina berhasil bikin robot yang harganya 100 juta. Gue yakin housekeeping di hotel sama kosan semua isinya robot. Iya. Gak ada capeknya kerja 24 jam. Gak ada capek, dihajar 24 jam. Gak bakal demo dia, gak bakal lalu. Iya. Sekarang kalau di China bro, kalau lu ke hotel nih, pesan makan nih, diantarin pakai robot. Diantarin pakai robot. Makanya kan sekarang kan untuk housekeeping cleaning udah ada teknologi. Lu taruhin robot sapu itu tuh, lu bikin mapnya ntar dia nyapu sendiri. Habis itu dia balik dia ngecas. Iya benar. Nah, sekarang kan orang butuh yang human touch-nya itu kan. Dia butuh orang yang bisa diajak ngomong. Saya mau order ini. Nah, kalau AI-nya udah bisa ngebaca itu di robot, orang yang di level yang housekeeping udah nggak pakai. Iya. Pasti hilang bro. Betul. Nah ini sangat disayangkan. Iya. Jadi mungkin nih kalau menurut gue ini akan jatuhnya mirip kayak waktu industri pabrik. Gue dulu kerja di pabrik. Iya. Jadi waktu teknologi mesinnya udah canggih, dulunya butuh 5 orang buat ngadopsi 5 mesin. Begitu udah computerized, orangnya cuma 1 buat ngidupin 5 mesin. Karena nggak start jalan sendiri. Nggak usah ada yang ngawasin lagi. Setuju. Jadi orang ini tugasnya cuma bolak-balik ngecekin komputernya, flow-nya udah bener atau belum. Nah, ke depannya bisa jadi housekeeping itu dia cuma kerjanya ngeprogram si robot ini. Lu lantai 1, lu lantai 2, lu lantai 3. Bisa jadi kayak gitu. Bukan bisa jadi, emang arahnya ke sana. Iya, makanya kan sekarang kan tinggal masalah mass production-nya ini bisa jalan atau enggak. Sebenarnya problemnya di situ doang. Kalau mass production yang udah jadi dan samplingnya udah settlement sesuai, gue yakin bro itu kayak sekarang lah. Kenapa di Cina produk itu bisa murah ya? Gue kemarin sempat bikin video juga masih Adit kan bahas tentang kenapa sih Cina bisa murah? Karena dia nge-bypass biaya paling tertinggi, lu tau nggak di mana? Ongkos kirim, shipping. Shipping bro. Yang paling mahal itu shipping. Dia bisa kirim antar kota, antar gunung bisa murah. Nah sekarang kita jalan deh. Lu beli apa? Naik ke Bromo. Sama beli di bawah. Harganya beda bro. Beda. Di China bisa sama bro. Kenapa? Karena yang naik bukan manusia bro, buat pakai drone. Drone ya ke atas. Iya. Jadi mereka mikir, gue bayar drone murah, gue bisa kasih saving lebih murah. Drone itu cuma jadi gini, teknologi itu cuma besar di capex-nya, tapi the long run-nya murah. Iya. Nah, kenapa di Indonesia kita beli di Bromo mahal? Karena masih orang yang angkat capek manual. Iya. Gitu. Jadi
ada effortnya dia nih yang harus Setuju. kita bayar ongkos Setuju, angkutnya setuju, itu setuju. gitu. Tapi kalau one day Dia service. betul dia service lah, delivery service. Nah kalau dia one day kita udah bisa ngadopsi juga ngirimnya ke gunung pakai drone minumannya, gue yakin bro nggak bakal ada yang namanya pengunjung atau wisatawan dia bawa air minum dari bawah ke atas bro kayak yang sekarang terjadi. Iya. Kalau sekarang kenapa lu bela-belain bawa air minum ke atas? Karena mahal, Karena mahal dia. iya kan? Harganya bisa 10 kali lipat kali. Iya kan? Ah, Yang paling minim 3, ya, paling minim 3 ya kan? Lo beli di bawah 3.000, di atas 10.000, Iya. paling minim 3. Betul. Kadang-kadang ada 15.000, 20.000 kan. Nah, tapi kalau itu udah ke solving bro, ngapain gua naik gunung berat-berat bawa air minum? Iya, gua emang Gua beli perlu aja di atas. Iya. Toh Indomie biasa. dari bawah. Iya, di bawah. Bener gak? Karena mikirnya kan sekarang biaya spendingnya gue mau naik gunung mahal gitu buat belanja makanan dan minum. Iya. Kalau di Cina bisa dia lebih murah, kenapa? Karena dia berpikir effortnya gue yang kerjanya bukan manusia lagi. Robot. Beda kalau zaman dulu ya dia harus manjat tebing tuh kalau kita lihat yang di Cina lama tuh, Iya. yang naik tangga ngeri banget kan, resiko Iya. kematian bla. Iya, Ya wajar mahal, Iya. karena emang effortnya beda setuju. gitu. Sekarang dia cuma tekan tombol kan, dia kasih location landingnya udah di Iya. save, udah Jalan sendiri. flight jalan sendiri, berhenti situ dia landing, ditekan lagi balik lagi. Betul. Oh, jadi udah sangat berbeda. Sama kenapa diri kita ini pertanian bukan dikeluhkan ya, tapi memang kita juga nggak bisa menyalahkan karena mereka membajak masih manual bro. Lu bayangin di Cina mbak, nabur benih aja pakai drone. Iya betul. Jadi kenapa dijual sayur murah? Karena udah disapu sama teknologi tadi bro. Iya. Source orang yang dia bayar nggak perlu banyak dan dia nggak capek kerjanya. Ya Betul. udah nggak apa-apa. Sapinya udah dipelihara, dipotong, udah dimakan. Iya, jadi beda kalau di sini kan nyangkul manual, Iya. nabur bibit manual. Lah dia nyiram aja pakai drone jalan sendiri. Jalan sendiri, iya. Memang ada beberapa di perkebunan kita udah menggunakan teknologi juga, yang banyak pakai robot, terus pakai mesin. Lah kalau di kita sampai manen aja udah mesin disortir, bisa buang buahnya diambil, Betul. sayurnya di apa? Jadi Yang manusia ini cuma buang. ngecek. Iya cuma sortir bener atau enggak gitu. Enggak. Jadi udah mengurangi berapa tuh tukang cabut pohonnya, tukang tebang, udah kebypass semua tuh. Buat tembak airnya. Iya, jadi makanya kenapa penting banget. Makanya kalau gue perhatiin, gue pelajarin kenapa Cina bisa maju, karena dia berfokus untuk menghilangin tadi lo bilang eliminasi prosesnya. Yang tadinya lu ngirim mau barang dari misalkan si bawang adanya di ini nih Jawa Barat kan, mau ke Jakarta butuh 4-5 jam, kadang 8 jam Betul. kalau macet kan. Lah sekarang dia ngirim bawang bisa 1 jam dengan Shinkansennya dia, Betul. dengan kereta cepatnya dia. Betul. Ya otomatis bawang ini kalau habis gue tinggal kirim lagi aja. Betul. Nih, gitu. boleh cerita dikit ya? Iya. Jadi waktu itu istri gue lagi ada urusan ke China. Nah kebetulan istri gue itu tuh kalau lagi under pressure tuh sedikit ceroboh. Hopper ketinggalan dong di kota A. Jadi dia harus pergi ke kota B. Tinggalan hopper di kota A, di hotelnya. Tahu nggak? Kita telepon hotelnya. Hopper gue ketinggalan. Coba dicek ya. Dia bilang, oh iya ada di hoppernya. Tapi gue udah di kota ini. Oh, lu stay berapa lama di kota itu? Dibilang, kan istri lu, oh kita stay 2 hari. Gimana ya saya? Oh nggak apa-apa, lu bayar aja 10.000 yuan ya. 10.000 kan 1 yuan 3.000. Jadi kemarin cuma jatuh rupiahnya tuh 10 cuma bayar 30.000 rupiah. Dalam waktu 5 jam nyampe hoppernya dari kota A ke kota B. Delivery-nya. Delivery 5 jam. Nyampe di hotel. Iya, makanya maksud gue kenapa mereka bisa berfokusnya di infrastruktur dulu, transportasi. Kenapa? Karena itu memang sumber buat nge-bypass. Kalau lu dari negara berkembang, lu mau jadi negara maju, ya di situ bro. Iya. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Ya, transportasinya di jalan. Iya. Sama Logistik. kayak ya logistik sama F&B. Kenapa dia bisa buka cabang cepat? Pasti logistiknya bagus bro. Iya. Coba lu bayangin kalau dia ngirim daging nunggu yang dari Jakarta sampai ke rusak Papua. bos.
busuk duluan pas Busuk nyampe. duluan, iya benar. Dia Makanya pasti udah pikirin logistiknya. ya, Nah, logistiknya disupport apa? Teknologi. Ada order masuk nih dari cabang mana? Kalau dari cabang sini, masuknya ke logistik ini. ya Kalau dari cabang ini, masuknya ke logistik dari hub ini. terdekat lah. Iya, dia Hub pasti terdekat. udah langsung displitin gitu. That's right. Nah, itulah yang bikin kenapa ada yang tadi lu bilang, ada F&B yang bisa scale up, ada yang kagak, Iya, ada yang malah mati. Iya. Kenapa? Karena waktu dia marketingnya jago, orang terasa sama produknya. Begitu dia kewalahan ngurusin order, akhirnya brand hancur. Iya. Rasanya berantakan. Oh, Karena, lagi. karena dia udah pusing bro, buat ngurusin loading barang udah puyeng. Benar. Boro-boro mikirin rasa, Heeh, gitu kan. Mikirin ini mau dikirim ke cabang mananya, dia udah muat duluan gitu. betul. Ngeliat harganya, oh segini, Iya. gimana? Ongkos kirim berapa sekian? Aduh gila, mending beli mobil sendiri ya. Iya. Beli mobil tambah lagi kerjaan baru. Iya. Ngaturin Beli supir. invest lagi, Iya. ngapain supir, ngapain pergi. Iya, jadi aduh makin banyak. Makanya sekarang kan, makanya kenapa banyak di Indonesia perusahaan-perusahaan yang gede lebih memilih bayar fulfillment yang mudah gitu, Udah. supaya orang yang di fulfillment itu yang ngerjain. Betul. Dia cuma bayar fee doang. Betul. Gitu. Jadi kan kayak sewa gudang kesana. Iya, tapi dia nggak ngurusin. Iya. Capek lu ngurusin. Capek. Iya. Capek apalagi kalau varian produknya kecil dan ribuan. Bener. Sortirnya. Hilangnya cepet Iya. gitu. Makanya gua cukup salut banget sama para pebisnis F&B yang masih survive, luar biasa menurut gua. Iya. Karena- Tangan lah. Karena luar biasanya apa? Dunia F&B ini, wah gila. Pertama persaingannya berat, Tuh. banding harga nggak usah ngomong lagi deh, Iya. banyak. Belum yang suka duplikat rasa, tapi Yes. tesnya itu terus bikin logo mirip-mirip lagi dia Iya. pakai jahat banget tuh. Iya. Makanya gua gila, F&B ini kejam banget udah bersaing melawan orang yang franchise-nya investasi odong-odong terus ngancurin brand. Kamu mau bikin ini es krim seperti ini, nggak usah, soalnya mahal, di sini 100 juta aja ya kan. Nah, Pakai 3 bulan mesinnya rusak kayak gitu. Lo bisa bikin es krim lagi ngelem es krim keras gitu. iya, betul. Tapi Hah? ini bro, tapi tetap aja F&B is selama orang masih punya perut dan masih mau makan, F&B nggak mungkin mati. Iya, F&B nggak bakal mati gitu. Nggak bakal mati. Karena akan regenerate terus. Betul. Kayak gue bilang tadi, tinggal masalah siapakah orang yang menginfluence dan memperkenalkan produk ini untuk nge-boom. Contoh, kalau kita ngomong matcha latte zaman gue dulu main F&B di Bubble Drink tahun 2012, itu udah ada bro. Nah, sekarang udah beda. Dari 10 tahun yang lalu tuh matcha latte udah ada bro. Iya. Cuman gak dibikin trennya, Ya, gitu loh. belakangannya itu trennya. Nah. Ceremonial grade. Nah, semenjak ada yang bikin tren itu masuk, orang kepo nge-boom di bawah influencer, akhirnya jadi habit. Ya. Jadi habit. Begitu jadi habit, jadi hobi kan. Jadi hobi. Kayaknya kalau satu hari nggak ngaduk, kayaknya ada yang aneh nih. Ya, Ya kan? Harus ada yang ngaduk-ngaduk nih tiap hari gitu. Betul. Kalau nggak ngegiling nggak ngaduk, kayaknya ada yang kurang Iya, kan gitu. iya. Nah. Apa ada itu lagi bedanya ini kalau yang masuk ini hijaunya begini, ini hijaunya begini. Iya. Padahal mah diminum sama aja. Iya. Cuman beda pahitnya doang. Iya, beda itu doang. Hilang apa pula kan bos? Angka kan nggak bohong. Iya. Aku campur creamer sama gula, Iya. atau masih polos. Atau masih polos, benar. Gua kan dulu bekas pedagang gitu. Kalau mau murah, ya campur gula sama creamer. Iya. Nah, Ya kalau kena baju putih nggak hilang kok. iya. Itu yang ori. Yang Kalau ori. creamernya banyak, cuci lah. Nggak hilang gitu. Banyak susunya kalau ya. Susunya benar. Nah, jadi F&B itu, ya makanya kenapa gua sampai hari ini orang bilang F&B itu bisnis yang nggak bakal mati, bener. Yang mati itu adalah brandnya bro. Ya. Kalau lu lihat trennya at the end, orang akan balik ke original. Kita dulu pernah ada martabak, ada rasa matcha, Ya. ada rasa taro, Benar. warna-warni ya, warna-warni. Warna Ujung-ujungnya baiknya apa? Coklat kacang keju bro. coklat kasih hijau paling yang bertahan jadi pandan. Pandan, Itu betul. doang. Nah itu yang berubah. Satu jadi sekarang yang varian original, varian pandan. Iya, sisanya nggak ada bro. Tidak lagi ya. Dulu martabak kornet ujungnya ya martabak sapi aja tuh, martabak ayam Iya, kayak gitu. balik lagi. Balik lagi. Jadi dia orang sukanya original, kayak kita makan Indomie aja bro. Ya. Zaman dulu ada, Indomie ini pakai mozzarella, ya kan, terus topping A, topping B, ujung-ujung malu tetap Indomie telur bro. Paling the best itu. Iya kan? That's the best. Iya kan? Maksud gue, apakah masih laku? Ada tetap, tapi
udah Hype-nya hilang. Hype-nya hilang. Hype-nya itu karena orang cuman kayak rasa ingin tahu, kepo aja, nyobain betul. rasanya gimana sih. Makanya nah, brand-brand yang inovasinya tadi kayak gini dan dia nggak punya produk yang beneran dia kuat, akhirnya mati. Betul. Sama satu lagi bro, sekarang I come from a technology background ya. Gitu. If your F&B wants to survive and thrive gitu, lu udah mesti tahu namanya siapa pelanggan. Oke, target market ya. Target marketnya. Jadi loyalty itu jadi barang penting. Karena lu ngerti behavior ini. Karena gini, banyak beberapa F&B ini kasusnya di gue ya kan, kita punya data analyticsnya ini. Ada beberapa bos F&B outletnya banyak. Kalau gue sebut pasti lo tahu namanya siapa. Sukses gitu. Dan setelah pakai kita malah dia sadar ternyata, oh selama ini gue nyetok barangnya salah. Oh, jadi slow moving barangnya nggak keluar ya. Yang dia pikir selama ini, oh semua cabang pasti gue barang A yang paling laku nih karena signature gue. Ternyata pas dicek di area Jakarta Selatan, bukan rasa yang original, justru rasa coklat yang lebih laku. Berarti salah produksi. Ya, mengurangi dead stock ya. Betul. F&B. Nah semenjak dia ganti, coklatnya jadi di area Jakarta Selatan itu penjualnya lebih meningkat. Karena kan kalau dulu kan yang rasa originalnya dipikir lebih banyak kan di stokin kan. Tidak laku di Jakarta Selatan, orang pada belinya yang coklat. Karena orang Jakarta Selatan sama Barat misalnya beda. Beda behaviornya. Sama Jakarta Utara beda juga behaviornya. Gitu. Itu data jadi penting. Gue setuju sih, karena gue di kosan juga begitu. Gue selalu bilang ke klien sama member gue itu, di member komunitas gue kan ada komunitas kos-kosan juga ya. Gue selalu ngomong ke mereka, lu sebelum beli kosan itu yang paling penting pertama adalah target market. Setuju. Kebanyakan orang belajar di seminar yang diajarin apa? Lu beli yang paling murah. Salah. Oh iya, gue setuju sama lu. Salah. Kenapa? Karena kalau murah kagak laku, percuma bro, mati duit lu. Mati. Mendingan lu beli mahal tapi laku, lu bisa jual mahal, duit lu balik. Bener. Balik lagi, target market kita siapa? Kita mau jual siapa? Betul, makanya gue setiap kali, jujur ya, ini gue paling beta itu setiap kali orang nanya ke gue, kalau gue masuk investment cost, ROI gue berapa? Itu pertanyaan yang salah. Lu masuk bisnis cost, jangan nanya ROI dulu. Lu mau jualnya target marketnya siapa? Itu dulu. Mahasiswa. Karena itu betul, karena itu akan menentukan ROI-nya lu. Betul. Makanya gue suka kasih ilustrasi ke klien gue gini-gini. Kadang-kadang mereka overkonsul, dia kasih lokasi, gue cek lokasinya, terus kita kan punya database ya, kita bisa lihat, kita sinkronin. Kita bilang nih marketnya kurang yang ini. Kita bilang, tapi sih tanahnya nggak usah beli pak, bukan masalah tanahnya pak. Bapak bangun di sini sama bangun di sini, ongkos bangunnya sama pak. Yang bedain harga tanah sini misalkan 10 juta, per meter. Di sini 20 juta per meter, 2 kali lipat. Cuman di sini sewanya cuma 500.000, di sini gue bisa jual 4 juta. Nah, jauh. Kalau lu sekarang kita masuk nih, balik lagi kita ngomong ROI. Menurut bapak ROI-nya lebih penting mana? Ini kalau ngomong investment murah, ini. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa kita bahas suatu ROI berdasarkan tanpa ada faktor pendukung dari pricing, target market, nggak bisa. Karena gini, lu mau jual nih harga 4 juta, tapi target market lu nggak bisa beli, nggak bisa bro. Makanya dia tetap target market dulu, audiensnya dulu. Makanya kalau ya kayak contoh nih, kalau gue sering bercanda begini nih, jualan babi di Jakarta Timur susah. Tapi lu coba jualannya kebab sapi, laku. Bener. Kenapa? Karena target marketnya lebih banyak yang muslim dan non muslim. Betul. Gitu. Makanya itulah kenapa ibaratnya gini. Itulah kenapa pentingnya kita memahami target marketnya kita. Karena dengan kita mengetahui target market, kalau di bisnis cost ya, biasanya gue lakukan adalah dengan kita tahu target market, kita akan bisa nentuin grade cost. Oh iya, setuju. Lu mau main di segmen yang mana? Setuju. Dengan lu tahu itu, lu bakal bisa mikirin interiornya konsepnya mau mana. Ya. Baru harga jualnya berapa. Benar. Sudah dapat harga jualnya berapa, baru bicaranya ROI. Betul. Nah, kebanyakan belajar seminar diadopsi sama orang-orang influencer yang agak punya property cost karena
kesel juga gua kadang-kadang kan. Hmm. Jadi lu percaya sama orang yang sebenarnya dia nggak ada di industri itu, cuman karena dia baca buku. Hmm. Nah, makanya ya akhirnya apa, waktu di investment lu gagal dan lu kecewa, bullshit lah bisnis cost yang rugi. Hmm. Bukan bisnis cost yang rugi, men, Lu lu nya salah target ya gitu loh. kurang ilmu lah, kurang ilmu. Iya, lu salah target gitu. Ya. Jadi harusnya tadi kayak lu kasus tadi kebab sama jualan babi, gitu kan. Uh-huh. Harusnya lu jualannya misalkan babi, lu jualannya kebab. Iya. Waktu harusnya jual kebab, lu malah jual babi, kebalik gitu. Benar. Nah makanya penting banget kalau bahasa ROI itu kita balik lagi ke segmen marketnya dulu, makan enggak. Kalau segmen marketnya nggak bisa, lu paksain gimana lu mau promo gecor-gecor juga susah. Itu mau ibarat kayak kita jualan handphone deh, lu jualan di kampung dagangnya iPhone bro, Iya, setengah susah. mampus bro, Iya, betul. gitu loh. Laku nggak ada, mungkin ada manajer yang Aku- lagi Uh-huh. magang di soto atau enggak lagi dikirim kan. Ya cuman kan dari rasionya jauh kan. Iya makanya Iya. ibarat tren budaya kan begitu. Lu jual iPhone di tempat yang marketnya Android, Betul. setengah mampus. Ya. Bukan yang nggak ada, nggak laku, tapi nggak akan sebanyak lu jualan di orang yang suka beli iPhone. Iya. Balik lagi, kalau dia dagangnya iPhone dia masukin Android kagak laku. Iya, betul. Itu kan yang terjadi. Makanya kalau ditanya, kok kenapa di Singapura sama di Jepang lebih banyak orang pakai iPhone? Ya ada nomor Nah, marketnya kayak gitu. Heeh, Gitu. Makanya Android jalan di situ. betul. Iya kan? Iya. Nah, coba kita balik lagi ke Korea. Kenapa iPhone jarang di Korea? Karena banyak yang pakai Samsung, Android. Ya. Gitu kan? Kagak laku di. Sama kayak di Cina. Cina pakai apa? Ada nggak? Ada. Huawei. Tapi mereka pakai Huawei. Ya, Dia megang market. betul. Teknologinya lebih canggih dia bikin. Bahkan gue beli Huawei aja, Huawei gue nggak bisa tuh pindahin layar. Pas gue tanya kenapa nggak bisa, itu cuma bisa kalau di Cina dong pak. Anjir. Katanya teknologinya memang itu dibikin buat Teknologi belum sampai di sini. Iya, di sini nggak nyampe. Iya, benar. Kayak kalau gue kasih contoh gitu ya, kayak di dunia F&B. Bakmi itu ada levelnya. Oh iya ada grade-nya. Ada bakmi yang dari level bawah sampai level atas, ya itu. Ada sama jual bakmi ayam. Iya. Tapi kenapa beda? Karena saya tahu, bakmi ini harga segini, kualitas bakmi segini butuh Orang ini. orang ini. Kenapa bakmi di sini harganya 1.000, 70.000, karena saya ngelayain orang-orang yang Punya duitnya di situ. beli di situ gitu. Jadi makan bakmi yang nggak mau keringetan, Iya, maunya adem AC. AC, tapi makannya seleranya itu. Iya, terus tisunya unlimited. Nah, iya benar. Kan dia paling males makan bakmi kan udah keringetan, tisu mana habis. Belum ada. Iya. ada. Belum beli itu Pak. Iya. Jadinya sebenarnya dia mau makan bakmi nih, mau pakai cabenya banyak. Karena nggak ada tisu, nggak enak. Akhirnya mie-nya nggak enak. Ya, Karena nggak sesuai sama selera dia kan. ya. Karena dia takut begitu makan banyak cabai, keringetan nggak ada tisu, Aspirasinya nggak dapat. jadi hilang feel-nya kan. Nah, kalau bahasanya setiap orang itu ada kebutuhan, ada keinginan, ada aspirasi. Iya. Gitu. Saya juga kalau kayak gitu. Nice. Ya. Gue pertanyaan berikutnya nih. Yes. Dari lu kan berarti kan seragam perjalanan dari kerja, bikin software house, sampai akhirnya aplikasi. Lu kan berarti salah satu founder ya, Iya. berarti kan. Nah, apa sih ketakutan lu sebagai founder? Waktu lu bikin aplikasi popcorn, lu pernah nggak kepikiran kalau ini ke jalan gimana? Pernah. Apa tuh? Ya takut tadi ya kalau gagal gitu ya. Ini gimana ya, kayak gue buang waktu gue ada pikiran kayak gitu, kayak wah ini kalau gue buang waktu gue gimana nih gitu, udah invest segini banyak kayak gitu, buang waktu. Ya ada ketakutannya, bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih ada ketakutannya di situ. Terus gimana cara lu ngatasin hal tersebut? Biasa kalau bisa ngatasin hal tersebut, gue suka ini man, gue diajarin dulu sama mentor gue, kalau lu takut gitu ya selain lu berdoa gitu, lu buka kertas. Kalau gue dikasih kertas, lu tulis ketakutan lu apa. Nah dari ketakutan ini ada langkah yang bisa di breakdown. Oke. Untuk antisipasi hal tersebut. Iya, antisipasi. Misalkan gini, oh problemnya apa? Nah dari problem di breakdown lagi, oke ini cara solve problem ini gimana? Coba lu tulis. Biasanya kalau orang nggak ditulis tuh clouded di kepala. Iya. Nah tapi kalau muter. Tapi kalau kita sudah menstrukturkan pemikiran kita, kadang-kadang sudah, oh ternyata problemnya nggak serumit itu. Biasanya. Ternyata, oh susah, I'm not saying this easy, susah.
Tapi ini bisa achievable, nggak perlu pakai cara yang ini. Gitu. Menarik. Nah, itu caranya. Kalau gue begitu. Cuma kalau jujur, manusia pasti setiap manusia pada takut yang pasti lu ada takutnya. Ya ada lah. Ada ya kan? Salah satunya nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, ya itu gue tahu itu juga. Itu beban paling terbesar Itu sebenarnya beban dalam paling suatu besar, bisnis karena- sebagai Iya, sebagai pengusaha itu beban paling besar karena kita kan nggak cuma gajiin mereka, kita tuh hidupin keluarga mereka. Iya. Itu beban mental sama moral paling berat itu di situ. Setuju. Makanya nggak semua orang bisa jadi pengusaha bro. Aha. Kalau mentalnya nggak kuat. Ya. Terus lu punya nggak sih legacy? Lu bikin popcorn ini itu in the end of the game itu lu mau ngapain? Di end of the game gitu, visi gue pertama kali bikin popcorn itu adalah gue mau bikin restoran di Indonesia, F&B di Indonesia tuh lebih optimize. Oke. Baik dari sisi operationsnya maupun dari sisi penjualannya. Gitu. Itu goals sih, bro. Itu legacy yang mau gue tinggalin. Karena banyak yang tadi gue bilang gitu problemnya, Wak. Bikin makanannya enak, Wak. Tapi urusan ini sampai ini dia nggak bisa kontrol. Nah ini cerita menarik ini dari user gue ini by the way by data gitu. Kita ada sistem untuk ngurusin di kitchen. Nah, ngurusin itu time window. Nah, time window itu apa? Nah, itu kan kalau ke restoran kan pesen nih dari waiter yang Nomor tuh ada layarnya ya. ya nanti Antrian lah ya. bukan hanya antri ya, tapi time window itu adalah proses waktu yang dibutuhkan oleh sebuah restoran dari proses lu pesan dimasak sama kitchen Oke. balik lagi nih ke meja lu. Iya. Itu namanya time window. Gua tahu. Biasa paling gampang domino ya. Yes, itu Domino kan biasanya kelihatan tuh lagi dimasak, ya, topping apa gitu ya. ya. Gini bro, lu urusin itunya aja. Lu make sure it's on time. Level lu kurang lebih 5-10%. Beresin itu bro. Karena orang malas ngantri kan sebenarnya. Bukan hanya malas ngantri bro. Kalau malas ngantri kan itu restoran QSA. Restoran itu dibagi dua besar. Nomor 1 itu full kitchen, nomor 2 quick service. Mau namanya kafe kayak mau apa yang paling gampang udah gue bagi 2 kategori besar itu. Kafe kan yang dari kategori besar dari cara pengorderan. Nah, quick service retail QSR itu modelnya ya pokoknya saya datang belanja, bye, Ambil. datang belanja bayar, tunggu ambil barangnya bye bye. Itu kan coffee shop sebetulnya. Full kitchen ya itu ada waiter nanya mau pesen apa pak, gitu. Nah di Mosaic itu kan 2 proses itu. Nah dari 2 proses dari 2 tipe model seperti ini, model QSR jawabannya yang lebih lah orang masih antri. Oke. Nah implikasinya apa kalau kita beresin time window-nya? Lu beresin time window-nya, berarti dalam 1 jam yang sama, lu bisa ngeliat customer lebih banyak. Iya. Karena on time. Karena on time. Nah sama kalau di restoran full kitchen, kita sediain makanan yang lebih cepat, customer makan lebih cepat. Apa yang terjadi apa? Jadi keluar lebih cepat. Iya, orang lain bisa masuk. Berarti itunya aja udah naikin naik 10%. Nah lalu ada berikutnya lagi yang tadi gue bilang bro, yang kita bisa solve gitu. Berapa banyak di restoran, bro, kalau rekomendasi produk, rekomendasi promo, si waiter nggak ngomong. Bahkan customer itu tidak tahu. Gue setuju. Gue kemarin baru komplain tuh habis makan tuh di salah satu resto baru buka ya. Itu gue kemarin sempat post juga di sosmed. Jadi gini, ini resto teppanyaki. Jadi biasanya kan teppanyaki itu kalau kita pesen set biasanya itu pasti lengkap tuh, Ya, sop, nasi, ya. minum lah ya. Nah, karena ini tempatnya masih baru, terus gue lihat dia ada model dining yang langsung masak di tempat, otomatis biasanya pasti kebanyakan ala carte kan. Iya. Gue nanya si waitersnya, ini user experience nih, mungkin ini yang harusnya di solving pakai software tuh. Iya. Gue nanya dong ke si waitersnya, ini paket isinya apa aja? Dia bilang, ini mix antara udang sama daging ayam sama sayur. Karena memang di gambar itu cuma ditampilin ya mangkok. Iya. Tempatnya doang. Iya. Kalau di tempat lain kan biasa kalau dia Banyak. kasih lu nasi dia kasih tahu tuh paketnya di gambar nasi. Iya. Ini enggak ada. Akhirnya informasi yang tadi disampaikan waiter seperti itu yang tadi lu bilang kan. Ya, gua enggak dan gua belum ada nasi tuh. Bisa lagi dong nasinya. 2 orang sini. Nah, pas datang ternyata gue udah dapet paketnya, ada nasi, ada sopnya, dan gue beli lagi bro. Gue kesel dong, gue bilang kok kenapa nggak dijelasin ya? Gue komplain dong. Iya, cuman waitersnya ya nggak respon lah. Ya udah it's okay. Ya udah gue karena gue ngerasa gue udah kecewa satu nih,
Ya udah gue minta tolong waitersnya, bisa nggak yang nasi ini kan gue pesannya nasi goreng. Gue bilang gue bisa nggak minta nasi goreng ini gue take away aja, ya kan. Terus dia bilang, Pak kalau take away nasi goreng kena biaya 10.000. Take away charge. Iya, gue bilang, ah salah nggak lu? Gue langsung, gue jadi emosi kedua no. Iya, emosi kedua. Udah gue ditipu, gue tuh udah berusaha menahan emosi, gue minta shopping, terus cas gue mahal lagi. Nasi gorengnya harganya noban, packaging gue ceban, gak masuk akal kan 50%. Ya gue kesel dong. Gue bilang sama dia, gue panggil, gue bilang, kamu tau nggak kenapa saya pesan nasi goreng ini? Karena waiters kamu tuh nggak jelasin aku dapat nasi. Gitu. Terus kamu suruh aku bayar 50% dibanding nasi harga gue. Lu yang bener aja ngitung harga packagingnya. Kalau gue makan bayar 100.000, lu cas gue 10.000, gue mah terima gitu loh. Nah nasi goreng gue noban, cas gue cepat, itu kesel lah. Makin kesel. Lu masih oke lah ya. Cacing si Ceng kan biasanya packaging 3.000 4.000 kan. Ya gue kesel loh, gue post di sosmed. Habis post di sosmed dia datang lagi. Pak, packagingnya gratis aja. Bilang tolong detektor, nggak usah gue bilang. Itu buat pelajarannya buat kalian benahin SOP gue. Maksud gue gini, masa lu harus viral dulu lu baru benahin SOP? Lu tuh harusnya sadar ya, lu udah salah. Lu harusnya minta maaf. Lu turn back dong, kasih servis, kasih es krim kayak, Pak ini nggak apa-apa Pak, udah ini nanti saya ini nggak apa-apa Pak, ini ya udah Bapak mau ini saya kasih free packagingnya. Orang kan agak mantap, udah lagi naik, digas lagi makin naik bro. Gue bilang di situ, gue yakin nih, ini pendapat gue pribadi ya, bukan gue nyumpet. Tapi gue yakin Resto itu nggak akan perpanjang kontrak. Mungkin kalau udah sewa setahun, setelah setahun dia pasti mati. Kalau servisnya diperbaikin. Kalau servisnya nggak diperbaikin, karena user experience yang kecewa itu, kalau dia nggak benerin, itu sebenarnya apa? Kalau gue gini, di gue, kalau setiap ada, kita bagi dua dulu ya, karena customer ini kan ada dua ya, satu emang rese, satu emang dia mau kita jadi lebih baik. Kalau yang rese kita abain lah. Karena lo mau ngapain juga cuma nih mata dia. Salah aja semuanya. Nah, kalau yang customernya dia mau kita improvisasi jadi lebih baik karena dia suka produk kita, dia mau kita lebih baik kan. Karena dia masih mau nikmatin lagi. Menurut gue the best audit yang dilakukan adalah dari konsumen. Oh ya. Karena feedback masukan dari dia itu beneran buat ngebenerin sistemnya kita. Berarti kita ada lokal di situ. Yang harus kita benahin. Iya, karena kita sekarang sebagai konsumen sadar loh bro. Bener. Maksudnya restoran baru orang bisa bikin salah. Iya. Cuman kan feedback yang kita diterima atau malah makin ngegas gitu. Beda ya kalau historikal nih kerjanya komplain loh. Tapi ini masih datang lagi buat komplain. Ya itu emang bikinnya buat nyerang. Iya. Ini yang tadi gue bilang yang kategori kedua ya, kalau ini mah kita main lah. Tapi kalau memang dia loyalitas pelanggan, dia ngasih tahu, Pak ini kurangnya di sini loh. Boleh nggak sih lain kali mangkoknya gede dikit nih, kan kadang-kadang saya suka tambah topping, nggak muat topping saya. Aduknya susah gitu. Nah, berarti kan, berarti kita ada masukan nih, kalau kita ketemu orang yang customer kayak gini, makannya maunya topping banyak, kita harus kasihnya mangkoknya yang gedean. Biar dia ngaduknya gampang, toppingnya bisa masuk semua. Berarti kan spending dia naik, belanjanya gitu kan. Bener. Nah, yang kayak gini kalau di internal sistem gua kita biasanya kita dengerin. Tapi kalau yang rese udah dia bilang gak enak tapi dia datang dulu, itu memang dibayar buat nyerang. Ya itu mah gua abain biasanya. Kalau nggak make sense gua nggak main, karena apapun yang kita lakukan di mata dia emang kita salah terus gitu. Itu konsumen yang memang ya kalian gak usah tanggepin gitu. Tapi kalau konsumen yang tadi dia spending, loyalitas yang tadi udah dia loyal, ya ini yang sebenarnya harus kita jaga bro. Makanya bisnisnya baru bisa returnnya banyak. Gue sampai hari ini di sosmed, gue nggak pernah jualin sewa pos gue bro. Until now today, gue nggak pernah nih. Kamar kos daerah sini kosong ada satu, nggak pernah gue bro. Enak bro. Kenapa bro? Karena restoran gue rata-rata datang dari penghuni bro. Temennya happy bawa temennya happy bawa temennya. Terus dia udah lulus ada yang angkatnya di referral masuk. Jadi gue referral bisnis banget ya bro ya. Iya, jadi gue benar-benar referral bisnis, bahkan di klien pun. Gue itu sangat jarang iklan bro. Lu masih iklan kan? Gue nggak iklan bro. Klien gue itu gue jarang iklan. Kebanyakan tuh mulut lewat mulut, MLM gue dapetin. Klien udah puas, temennya nanya, lu bisnis kok sama siapa manajemennya? Sama si Iwan. Ya ajakin kenalan sama Iwan.
ngobrol cocok jalan. Terus dia jalan, oh iya sesuai nih income-nya, akhirnya apa, dikenalin ke saudaranya buka, cari gua lagi. Iya. Jadi gua banyak kan tuh marketing gua MLM, mulut lewat mulut. Iya. Iya. Bukan ciuman ya, Wish. mulut lewat mulut gitu kan. Iya. Iya. Jadi marketing itu sebenarnya nggak selalu harus kita iklan, bayar Oh, iya, mencari setuju. duit, enggak. Sometimes bagaimana kita servicing si klien aja, itu the marketing loh sebenarnya. Iya, Kita iya, lagi doing marketing tuh di Iya, situ. iya. Dengan dia puas, dia happy, dia bakal infoin kita. Nah, that's one thing yang juga kita solve sama teknologi kita. Nah, makanya kan gue sering waktu itu pas pertama kali gue kenal sama lu kan gue bilang we elevate the dining experience gitu. Nah, di dining experience kita adalah kita tuh ada namanya intelligent rebook gitu, dimana orang kayak itu tablet tapi it's totally like a book now experience-nya. Nah, itu udah ada rekomendasi keluar, mau rekomendasi produk, rekomendasi promo tuh udah muncul semua gitu. Nah, iya itu buat nge-shopping si waiters yang tadi ya kagak bisa ngomong. Ya konyol. Iya, yang sebenarnya belum lulus training tapi ditaruh di depan, tak kenapa gitu. Ya, Harusnya kan itu bagian nganter aja gitu. ya. Kalau nganter masih salah juga kayaknya yang salah hidupnya ada kayaknya. Kalau nggak yang record salah. Yang rekrut salah, iya betul. Yang record salah berarti. Iya. Itu problem banget. Oke. Oke, terakhir nih. Yes. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sini yang mau bisnis F&B? Biar bisnis F&B-nya itu kagak bermasalah. Dan kalau misalkan dia mau beli franchise nih, gimana supaya dia nggak kena odong-odong nih? Odong-odong oke. Jadi kalau nomor satu adalah in every business in my opinion harus punya struktur sistem strategi. Oke. Gitu. 3S Ini untuk pemiliknya ya. miliknya. Pemiliknya. Oke. Kita harus punya namanya struktur sistem sama strategi. Apa tuh struktur? SOP-nya jelas. Pos-posnya jelas. Gitu. Kalau semuanya sudah bisa distrukturkan, naik ke sistem. Oke. Nah, itu soal sistem itu berbicara software, lu mau pakai Excel pun jalan. Gitu. Kan pebisnis kan level satunya kan everything officer. Yes. Level 2-nya Excel officer. Iya. Nggak usah ngomong software-softwarean dulu. Excel ngerti, jalan. Nah, baru kita mikirin strateginya. Gitu. Jadi ibaratnya bahwa fondasinya udah ada. Nah, terus pertanyaan kedua adalah gimana cara pilih yang nggak odong-odong. Kayak gitu. Iya. Track record. Yang mulai dulu bilang, kalau orang yang baru buka bisnis dan dia mau franchise di awalnya, orang yang benar itu pasti dia buka dulu, dia tes dulu pakai uang. Mungkin kalau dia nggak punya uang, dia ajak teman-teman terdekat yang percaya sama dia sebelum ngajak orang lain yang tidak percaya sama dia, yang belum kenal, bukan tidak percaya, mohon maaf, yang tidak kenal sama dia. Tapi gini bro, problemnya nih. Kebanyakan kan mereka kan kalau di pameran udah 100 outlet, udah 50 outlet bro. Ya, kan pasti kan disebut namanya, bisa dicek. Zaman sekarang teknologi kan gampang jadi. Outlet pertama di mana? Samperin lah. Oh, berarti kita harus Ada menelusuri research sendiri. outlet existing dulu ya. Iya. Apakah berjalan atau enggak gitu. Betul. Jangan langsung beli ya. Jangan langsung beli, sampai juga lihat produknya ini long lasting nggak. Kan pasti ada produk sejenis. Nyobain dulu nih, tes rasanya ya. Tes rasanya oke nggak gitu. Nah, kalau kitanya sendiri pas minum, apa ini? Bocah kagak mau minum, ya lebih baik jangan gitu. Gitu. Kecuali memang sengaja gue bikin bisnis ini, emang gue tahu emang gue nggak suka produknya, karena gue tahu gue nggak mau minum kopi seperti itu, atau gue nggak mau minuman atau dessert seperti itu. Tapi gue tahu karena dia sudah punya pengalaman bahwa produk ini akan laku di market yang berbeda. Cerita lain. Oke. Gitu. Nah, itu sih kalau boleh kasih saran. Thank you banyak bro buat waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Buat teman-teman jangan lupa kalau mau punya bisnis F&B jangan lupa pakai popcorn ya. Jangan cuma pas nonton film aja makan popcorn. Thank you, Mas. See you. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.